Di tengah badai, seorang gadis miskin membantu seorang pria elegan dengan ban mobil mewah yang kempis. Dia tidak tahu bahwa pria itu adalah direktur perusahaan yang telah memecat ibunya beberapa minggu sebelumnya. Terkejut dengan kedewasaan gadis itu, pria tersebut mulai mempertanyakan keputusannya sendiri. Pertemuan ini mengubah nasib sebuah keluarga dan masa depan seluruh perusahaan. Jika cerita ini menarik bagi Anda, jangan lupa berlangganan saluran kami dan beritahu kami dari kota mana Anda menonton kami. Lanjutkan. Langit Jakarta menggelap saat hujan monsun mulai turun dengan deras, mengguyur jalanan ibu kota yang padat. Rintik-rintik hujan yang awalnya lembut berubah menjadi tirai air yang menghantam aspal dengan kekuatan yang memekakkan telinga. Di antara gemuruh alam, seorang gadis kecil bernama Aisyah Pratiwi berjalan sendirian pulang dari Sekolah Dasar Negeri Menteng 03, tempat ia bersekolah dengan beasiswa karena prestasinya yang gemilang. Aisyah berusia 9 tahun, berbadan kecil dengan rambut hitam panjang yang kini basah kuyup, seragam putih merahnya menempel di tubuhnya yang ringkih, tas plastik melindungi buku-bukunya dari air. Matanya yang besar dan cerdas menatap ke depan dengan tekad, meski hujan menghantam wajahnya tanpa ampun. Ia berjalan cepat, menyusuri trotoar sempit di kawasan Menteng, yang terkenal sebagai area elit Jakarta, tempat rumah-rumah mewah dan gedung perkantoran berdiri dengan angkuh. Aisyah tidak tinggal di kawasan elit ini. Ia dan ibunya, Siti Rahayu, tinggal di Rusunawa di pinggiran Jakarta, tempat yang berjarak 2 kali naik angkot dari sekolahnya. Namun hari ini, hujan membuat angkot yang biasa ia tumpangi tidak beroperasi, memaksanya berjalan lebih jauh untuk mencari transportasi alternatif. Ibu pasti khawatir, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengabaikan dinginnya air yang merembes ke tulang-tulangnya. Saat itulah Aisyah melihatnya, sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilat terparkir di pinggir jalan. Seorang pria parubaya berlutut di samping mobil, berjuang dengan ban yang kempes di tengah hujan deras. Jas mahalnya basah, wajahnya mengerut dengan frustasi saat ia mencoba menggunakan dongkrak di tanah yang licin. Kebanyakan orang akan terus berjalan, mengabaikan nasib orang kaya yang kesulitan, tetapi Aisyah bukanlah kebanyakan orang. "Permisi, Pak," suara kecilnya hampir tenggelam dalam gemuruh hujan. "Bapak perlu bantuan?" Pria itu mendongak, terkejut melihat sosok kecil yang berdiri di sampingnya. Air mengalir dari dahinya yang mulai menampakkan kerutan usia, mata hitamnya yang tajam melembut ketika melihat gadis kecil itu. "Tidak apa-apa, Nak. Kamu pulang saja, hujannya deras," jawabnya dengan suara dalam yang berwibawa. Namun Aisyah tidak bergeming. "Saya bisa bantu, Pak. Ibu saya mengajari saya mengganti ban." Pak Budi Santoso, nama pria itu, tersenyum kecil, setengah geli, setengah tidak percaya. Ia adalah Direktur Utama PT Nusantara Sejahtera, salah satu perusahaan konstruksi dan properti terbesar di Indonesia. Biasanya ia memiliki pengemudi dan staf yang siap membantu. Hari ini karena ingin menyetir sendiri untuk menjernihkan pikiran setelah rapat yang menegangkan, ia menemukan dirinya terjebak dalam situasi ini. "Kamu yakin bisa membantu?" tanyanya ragu. Aisyah mengangguk mantap, meletakkan tasnya di tempat yang sedikit terlindung. Dengan gerakan yang mencengangkan Pak Budi, gadis kecil itu mulai memberikan instruksi. "Dongkraknya harus ditaruh di tempat yang kuat, Pak. Di bawah rangka mobil, bukan di badan," kata Aisyah, menunjuk titik yang tepat. "Kalau tidak, nanti bisa merusak bodi mobilnya." Pak Budi mengikuti arahannya dengan takjub. Bagaimana seorang anak seusia ini bisa mengetahui hal-hal teknis seperti ini? Aisyah bekerja dengan efisien, mengarahkan Pak Budi untuk mengendurkan baut roda sebelum mengangkat mobil sepenuhnya. Tangannya yang kecil bergerak cekatan, menunjukkan tempat-tempat yang tepat untuk menempatkan alat. Hujan terus mengguyur mereka, tetapi keduanya terfokus pada tugas di tangan. "Ibu mengajarimu semua ini?" tanya Pak Budi di tengah pekerjaan mereka. Aisyah mengangguk. "Iya, Pak. Ibu bilang perempuan juga harus bisa melakukan banyak hal sendiri."
Kami tidak selalu punya uang untuk memanggil montir. Ada kebanggaan dalam suaranya yang membuat Pak Budi tertegun. Saat ban cadangan terpasang dengan sempurna, ia menatap gadis kecil itu dengan penghargaan baru. Siapa namamu, nak? Aisyah. Pratiwi, Pak. Jawabnya sambil membungkuk sopan, air masih menetes dari ujung rambutnya. Kamu murid kelas berapa, Aisyah? Kelas 4 SD, Pak. Di SDN Menteng 03. Pak Budi mengerutkan kening. Itu cukup jauh dari sini. Kenapa kamu berjalan sendirian di hujan seperti ini? Aisyah menjelaskan tentang angkot yang tidak beroperasi dan jalur pulangnya yang terganggu. Tanpa ragu, Pak Budi menawarkan tumpangan setelah memastikan Aisyah merasa aman dengan menyebutkan bahwa ia adalah ayah dan kakek. Awalnya Aisyah ragu, teringat nasihat ibunya tentang orang asing. Namun hujan yang semakin deras dan jarak yang masih jauh membuatnya menerima tawaran tersebut. Di dalam mobil mewah itu, Aisyah duduk dengan canggung, berusaha tidak membasahi jok kulit yang tampak mahal. Pak Budi menyalakan pemanas dan memberikan sapu tangan bersih untuk Aisyah mengeringkan wajahnya. Jadi kamu tinggal dengan siapa di rumah, Aisyah? Tanya Pak Budi sambil menyetir dengan hati-hati di jalanan Jakarta yang licin. Dengan ibu saja, Pak. Ayah sudah lama pergi, jawabnya singkat, dengan nada yang menunjukkan bahwa ini adalah fakta biasa dalam hidupnya. Ibumu bekerja di mana? Wajah Aisyah berubah sedikit murung. Ibu dulu bekerja di bagian keuangan sebuah perusahaan besar, Pak. Tapi sebulan lalu di PHK. Sekarang ibu menjual kue-kue pesanan tetangga sambil mencari pekerjaan baru. Sesuatu dalam informasi itu membuat Pak Budi tersentak. Perusahaan apa, kalau boleh tahu? PT Nusantara Sejahtera, Pak. Kata ibu itu perusahaan besar, tapi mereka harus mengurangi karyawan. Dunia Pak Budi seolah berhenti berputar. PT Nusantara Sejahtera adalah perusahaannya. Sebulan lalu atas desakan putranya, Agung Santoso, yang baru dipromosikan sebagai Direktur Keuangan, perusahaan melakukan pemangkasan karyawan besar-besaran untuk meningkatkan laba jangka pendek dan menyenangkan para pemegang saham. Pak Budi menggenggam kemudi lebih erat, tenggorokannya terasa kering. Ibumu, siapa namanya? Siti Rahayu, Pak. Ibu adalah akuntan yang sangat pintar. Selalu bilang bahwa kejujuran dalam angka adalah segalanya. Nama itu terdengar familiar. Pak Budi teringat laporan yang ditandatanganinya tanpa membaca detail, daftar, karyawan yang diberhentikan dalam gelombang efisiensi. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia telah membuat kesalahan besar? Mengikuti arahan Aisyah, mobil mewah itu berbelok memasuki kawasan Rusunawa di Jakarta Timur. Bangunan beton sederhana dengan jemuran pakaian di balkon-balkon kecil menyambut mereka. Kontras dengan gedung kantor PT Nusantara Sejahtera yang menjulang dengan kaca dan baja di pusat kota. Saat mobil berhenti, Aisyah tersenyum tulus. Terima kasih banyak untuk tumpangannya, Pak. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Pak Budi merogoh sakunya dan mengeluarkan kartu nama. Ini untuk ibumu, katakan padanya. Katakan saja ada kesempatan kerja yang mungkin cocok untuknya. Aisyah menerima kartu itu dengan kedua tangannya, membungkuk hormat sebelum berlari menembus hujan yang mulai mereda, menghilang di balik pintu rusun. Pak Budi duduk lama di mobilnya menatap bangunan sederhana itu. Sesuatu telah berubah dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mulai melihat dampak nyata dari keputusan bisnisnya, bukan dalam bentuk grafik dan angka, tetapi dalam wajah seorang gadis kecil yang rela membantu orang asing di tengah hujan meski hidupnya sendiri penuh kesulitan. Apa yang telah kita lakukan? Bisiknya pada diri sendiri, sebelum menyalakan mesin dan perlahan meninggalkan kompleks Rusunawa, membawa serta perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, campuran antara rasa bersalah, penyesalan, dan tekad untuk memperbaiki sesuatu. Keajaiban dalam hujan malam itu, Pak Budi tidak bisa tidur. Bayang-bayang wajah Aisyah dan ceritanya tentang sang ibu yang di PHK terus menghantui pikirannya. Sebagai pimpinan tertinggi PT Nusantara Sejahtera, ia seharusnya mengetahui detail setiap keputusan besar yang diambil perusahaannya. Namun belakangan ini, ia terlalu mempercayakan banyak hal pada putranya, Agung, yang baru lulus S2 Manajemen Bisnis dari universitas ternama di Amerika. Dengan helaan napas berat,
Pak Budi bangkit dari tempat tidurnya yang luas di rumah mewahnya di Pondok Indah. Jam digital di Nakas menunjukkan pukul 02.30 pagi. Ia berjalan ke ruang kerjanya, menyalakan komputer dan mulai mencari data karyawan. Nama Siti Rahayu diketiknya di kolom pencarian. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan file personalia Siti. Apa yang dibacanya membuat dahinya semakin berkerut. Siti Rahayu, 35 tahun, akuntan senior dengan spesialisasi di bidang audit internal. Bekerja selama 7 tahun di PT Nusantara Sejahtera dengan catatan prestasi yang luar biasa. 2 kali menerima penghargaan sebagai karyawan teladan. Yang lebih mengejutkan lagi, setahun lalu Siti berhasil mengidentifikasi kesalahan sistem yang potensial merugikan perusahaan miliaran rupiah. Ya Tuhan, gumam Pak Budi sambil memijat pelipisnya. Kami membuang permata demi kerikil. Ia membuka laporan efisiensi yang disusun oleh tim manajemen di bawah arahan Agung. Di sana tertulis jelas, fokus pada pengurangan biaya operasional, memangkas 15% tenaga kerja, prioritas pada staf dengan gaji lebih tinggi untuk menghasilkan penghematan maksimal. Tidak ada pertimbangan kualitas kerja, loyalitas, atau kontribusi jangka panjang. Semuanya semata-mata angka. Agung, putranya yang baru berusia 30 tahun, telah menerapkan teori-teori bisnis yang dipelajarinya tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan, seperti dokter yang hanya melihat penyakit, bukan pasien. Begini cara kami memperlakukan orang-orang yang telah berjasa, tanyanya pada ruangan kosong. Pikirannya kembali pada Aisyah, gadis kecil yang dengan tulus membantu orang asing di tengah hujan deras. Bagaimana mungkin anak seusianya harus menanggung beban dari keputusan dingin yang dibuat di ruang rapat mewah oleh orang-orang yang tidak pernah bertemu dengannya? Pak Budi mengambil ponselnya dan menghubungi Hendra, kepala divisi SDM yang telah bekerja dengannya selama hampir 2 dekade. Hendra, maaf mengganggumu sepagi ini, ucapnya begitu panggilan terjawab. Tidak apa-apa, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Suara Hendra terdengar serak. Jelas terganggu dari tidurnya, namun tetap profesional. Siti Rahayu dari Departemen Keuangan. Dia termasuk dalam daftar PHK bulan lalu. Aku ingin kau menelusuri seluruh pekerjaannya selama di perusahaan kita. Semuanya. Dan siapkan berkas untuk kemungkinan perekrutan kembali. Ada jeda sejenak sebelum Hendra menjawab. Baik, Pak. Akan saya siapkan pagi ini, tapi boleh saya tahu apa yang terjadi? Ini pertama kalinya kita mempertimbangkan untuk merekrut kembali karyawan yang sudah di PHK. Ada kekeliruan besar yang harus kita perbaiki, Hendra. Akan kujelaskan besok. Setelah menutup telepon, Pak Budi membuka sistem perbankan perusahaan. Ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya, sebuah tindakan pribadi di luar protokol perusahaan. Ia mentransfer sejumlah uang ke rekening Siti Rahayu dengan catatan kompensasi penyesuaian administratif. Jumlahnya cukup untuk membantu Siti dan Aisyah bertahan selama beberapa bulan, sambil ia mencari cara terbaik untuk memperbaiki situasi tanpa menimbulkan gejolak internal di perusahaan. Pagi itu, saat Pak Budi tiba di kantornya yang mewah di lantai 25 Menara Nusantara, wajahnya menunjukkan ketegasan yang belum pernah dilihat oleh stafnya selama bertahun-tahun. Ia langsung memanggil rapat dengan tim manajemen senior. Saya ingin evaluasi lengkap tentang dampak program efisiensi kita. Bukan hanya angka penghematan, tapi juga dampak terhadap kualitas kerja, moral karyawan, dan reputasi kita di masyarakat. Perintahnya dengan nada yang tidak membuka ruang untuk diskusi. Para eksekutif saling berpandangan, tidak terbiasa dengan perubahan sikap mendadak ini. Agung yang duduk di ujung meja menatap ayahnya dengan ekspresi bingung. Ayah, program efisiensi ini sudah berhasil mengurangi biaya operasional sebesar 22%. Para pemegang saham sangat puas dengan laporan kuartal terakhir kita, ucap Agung. Dan berapa banyak pengetahuan institusional yang hilang, berapa banyak loyalitas yang terbuang, berapa banyak keluarga yang terdampak. Pak Budi balik bertanya, sejak kapan kita menilai kesuksesan hanya dari angka di atas kertas? Ruangan itu hening. Tidak ada yang berani membantah. Bahkan Agung, yang biasanya penuh percaya diri dengan grafik dan proyeksinya,
terlihat tidak nyaman. Mulai hari ini setiap keputusan besar harus melewati meja saya. Tidak ada lagi pemangkasan staf tanpa evaluasi mendalam terhadap kontribusi individu, lanjut Pak Budi. Sementara itu, di Rusunawa sederhana di Jakarta Timur, Siti Rahayu sedang memeriksa ponselnya dengan tatapan tidak percaya. Sebuah notifikasi dari bank menunjukkan transfer masuk dengan jumlah yang membuatnya hampir tersedak kopi paginya. "Aisyah, kemari sebentar nak," panggilnya. Aisyah berlari kecil dari kamar tidur, masih dengan seragam sekolah yang baru setengah terpasang. "Ada apa, Bu?" "Kartu nama yang kamu bawa kemarin dari orang yang kamu bantu. Namanya siapa?" Aisyah tersenyum cerah, bangga telah membantu seseorang. "Pak Budi Santoso, Bu. Dia orang baik, mengantarku pulang waktu hujan deras." Wajah Siti memucat. Budi Santoso, Direktur Utama PT Nusantara Sejahtera, perusahaan yang telah memecatnya sebulan lalu, menghancurkan stabilitas finansial dan masa depan yang telah ia rencanakan dengan hati-hati. "Ya Allah," bisiknya menatap layar ponsel yang menunjukkan jumlah transfer dan nama pengirim. Budi Santoso, kompensasi penyesuaian administratif. Dengan tangan gemetar, Siti memeriksa kartu nama yang diberikan Aisyah. Tidak ada keraguan, pria yang ditolong putrinya adalah orang yang sama dengan yang menandatangani surat pemecatannya. "Aisyah, mulai sekarang, kamu tidak boleh bertemu dengan Pak Budi lagi," ucapnya tegas. Kebingungan terlihat jelas di wajah Aisyah. "Kenapa, Bu? Dia orang baik, dia bahkan memberiku tumpangan waktu hujan." "Dengarkan, Ibu." Siti memegang bahu putrinya. "Dia adalah bos dari perusahaan yang memecat Ibu. Dia bukan orang baik untuk keluarga kita." "Tapi, Bu..." "Tidak ada tapi-tapian. Uang ini..." Siti menatap layar ponselnya lagi. "Kita akan kembalikan. Kita tidak butuh belas kasihan dari orang yang telah mengambil pekerjaan Ibu." Namun dalam hatinya, Siti tahu bahwa mengembalikan uang itu tidak semudah kedengarannya. Dengan tagihan sekolah Aisyah yang harus dibayar, sewa rusun yang menunggak, dan persediaan bahan untuk usaha kuenya yang menipis, penolakan atas bantuan ini terasa seperti kemewahan yang tidak mampu ia beli. Di meja kerjanya, Pak Budi sedang membaca laporan lengkap tentang Siti Rahayu yang disiapkan Hendra. Matanya tertuju pada satu paragraf. "Ibu tunggal dengan satu anak perempuan. Suami meninggalkan keluarga 5 tahun lalu. Bekerja sambilan sebagai pembuat kue untuk tambahan penghasilan. Putrinya, Aisyah Pratiwi, adalah penerima beasiswa prestasi di SDN Menteng 03. Fakta-fakta ini semakin menguatkan tekadnya. Ia harus memperbaiki kesalahan ini, bukan hanya demi Siti dan Aisyah, tapi juga demi dirinya sendiri, untuk mengembalikan nilai-nilai yang dulu menjadi fondasi perusahaannya sebelum iming-iming keuntungan jangka pendek mengaburkan visinya. "Agung," panggilnya melalui interkom, "temui aku di ruanganku sekarang." Saat putranya masuk dengan tumpukan dokumen di tangan, Pak Budi menatapnya dengan campuran kasih sayang dan ketegasan. "Duduklah. Kita perlu bicara tentang arah perusahaan ini selanjutnya, dan tentang seorang gadis kecil bernama Aisyah yang mengajariku lebih banyak dalam 5 menit di bawah hujan daripada yang kupelajari dalam 5 tahun terakhir di ruang rapat." Keajaiban dalam hujan seminggu berlalu sejak pertemuan tak terduga antara Aisyah dan Pak Budi. Di sekolah, Aisyah tidak bisa berkonsentrasi pada pelajarannya. Pikirannya terus melayang pada wajah ibunya yang semakin hari semakin lelah. Meski uang dari Pak Budi masih utuh di rekening bank, Siti akhirnya memutuskan untuk tidak mengembalikannya demi Aisyah. Kebanggaan sang ibu terluka. Siti Rahayu adalah wanita yang selalu menjunjung tinggi prinsip kemandirian dan martabat. "Kita tidak butuh belas kasihan," Siti sering berkata saat malam-malam mereka hanya makan nasi dengan telur dadar tipis. "Ibu akan mendapatkan pekerjaan baru, lebih baik. Kita akan baik-baik saja." Namun Aisyah, dengan kebijaksanaan yang melebihi usianya, bisa melihat kebenaran di balik senyum tegar ibunya. Jumlah pesanan kue menurun karena kondisi ekonomi yang sulit. Beberapa pelanggan menunda pembayaran, dan tiap hari Siti pulang dengan wajah semakin lesu setelah melamar pekerjaan ke berbagai perusahaan.
Pagi itu, setelah ibunya berangkat mencari pekerjaan, Aisyah membuat keputusan berani. Bukannya pergi ke sekolah, ia naik angkot menuju pusat kota Jakarta ke alamat yang tertera di kartu nama Pak Budi, Menara Nusantara, Jalan Sudirman. Gedung itu menjulang tinggi, berkilau ditimpa sinar matahari pagi. Aisyah merasa kecil dan tidak berarti di hadapan struktur raksasa itu. Namun tekadnya tak tergoyahkan. Dengan mengenakan seragam sekolahnya yang rapi, ia melangkah masuk ke lobi yang megah. "Permisi, saya ingin bertemu Pak Budi Santoso," ucapnya, pada resepsionis yang menatapnya dengan heran. "Adik siapa ya? Ada janji?" tanya wanita di balik meja resepsionis. "Saya Aisyah Pratiwi. Tidak ada janji, tapi ini penting. Tolong beritahu beliau bahwa saya anak yang membantu mengganti ban mobilnya minggu lalu." Resepsionis tampak ragu, tapi sesuatu dalam kesungguhan mata Aisyah membuatnya mengangkat telepon. Setelah percakapan singkat, ia menatap Aisyah dengan pandangan yang berbeda, campuran antara terkejut dan penasaran. "Pak Direktur akan menemuimu. Tunggu sebentar ya." Tidak lama kemudian, seorang wanita muda dengan setelan rapi menghampiri Aisyah. "Selamat pagi Aisyah, saya Ratna, asisten Pak Budi. Mari Pak Direktur menunggumu di ruangannya." Aisyah mengikuti Ratna memasuki lift yang mewah. Angka di layar digital terus bertambah hingga mencapai 25 lantai tertinggi gedung itu. Pintu lift terbuka, menampakkan koridor dengan karpet tebal dan dinding kayu berpelitur. "Silakan masuk," ucap Ratna, membuka pintu ganda yang mengarah ke ruangan luas dengan jendela kaca dari lantai hingga langit-langit, menampilkan panorama Jakarta yang mengagumkan. Pak Budi berdiri dari kursinya begitu melihat Aisyah. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran. "Aisyah, bukankah seharusnya kamu di sekolah sekarang?" "Maaf mengganggu, Pak." Aisyah membungkuk hormat. "Saya harus bicara dengan Bapak, ini tentang ibu saya." Pak Budi memberi isyarat pada Ratna untuk meninggalkan mereka. Ia mempersilakan Aisyah duduk di sofa di sudut ruangan, lalu duduk di hadapannya. "Ada apa, Aisyah? Ibumu baik-baik saja?" Aisyah menggeleng, matanya mulai berkaca-kaca meski ia berusaha tegar. "Ibu tidak baik-baik saja, Pak. Dia bekerja terlalu keras sejak di PHK. Tiap malam membuat kue sampai larut. Tiap pagi pergi melamar pekerjaan. Tapi tidak ada yang mau menerimanya. Mereka bilang ibu terlalu tua atau gajinya dulu terlalu tinggi." Kata-kata itu menusuk hati Pak Budi. Di usianya yang baru 35 tahun, Siti dianggap terlalu tua oleh pasar kerja yang kejam. "Ibumu tahu kamu datang kemari?" tanya Pak Budi lembut. Aisyah menggeleng. "Ibu melarang saya bertemu Bapak lagi. Dia sangat marah waktu tahu Bapak adalah direktur perusahaan yang memecatnya." Pak Budi menghela napas panjang. Tentu saja Siti marah. Ia punya hak untuk itu. "Aisyah, kamu tahu datang kemari tanpa izin. Ibumu bisa membuatmu dalam masalah, bukan?" "Saya tahu, Pak. Tapi ibu terlalu bangga untuk meminta bantuan. Dia selalu mengajari saya untuk mandiri. Tapi," suara Aisyah bergetar, "saya tidak tahan melihat ibu seperti ini. Kemarin dia pingsan karena terlalu lelah. Tetangga yang membawanya ke klinik." Air mata akhirnya jatuh di pipi Aisyah. Pak Budi merasakan sesuatu bergerak dalam hatinya. Perasaan yang telah lama terkubur di bawah tumpukan laporan keuangan dan target pertumbuhan. "Aisyah," ia berlutut di depan gadis kecil itu, menyejajarkan pandangannya. "Aku berjanji akan membantu ibumu. Tapi kamu harus kembali ke sekolah sekarang. Guru-gurumu pasti khawatir." "Bapak janji?" tanya Aisyah. Matanya menatap lurus ke mata Pak Budi, mencari kesungguhan. "Aku janji. Sekarang, izinkan supirku mengantarmu kembali ke sekolah. Aku akan menelepon wali kelasmu untuk menjelaskan keterlambatanmu." Sementara itu, di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Siti Rahayu baru saja menyelesaikan wawancara kerja yang kesekian. Seperti sebelumnya, ia bisa merasakan bahwa prospeknya tidak menjanjikan. Pewawancara lebih tertarik pada alasan ia meninggalkan PT Nusantara Sejahtera daripada kualifikasi dan pengalamannya. "Kami akan menghubungi Anda jika ada kabar baik," ucap pewawancara dengan senyum profesional yang Siti tahu artinya penolakan. Dengan langkah berat, ia meninggalkan gedung itu. Ponselnya berdering saat ia menunggu angkot. Nomor tidak dikenal. "Halo," jawabnya, "Ibu Siti Rahayu,
Ini Hendra dari Departemen SDM PT Nusantara Sejahtera. Jantung Siti berdegup kencang. Ya, saya sendiri. Bisakah Ibu datang ke kantor kami siang ini pukul 14.00? Pak Budi Santoso ingin bertemu langsung dengan Ibu. Wajah Siti mengeras. Maaf, saya tidak. Ini mengenai putri Ibu Aisyah. Dia datang ke kantor kami pagi ini. Dunia Siti seolah runtuh. Aisyah di kantor PT Nusantara Sejahtera? Bagaimana mungkin? Bukankah seharusnya dia di sekolah? Apa yang terjadi? Aisyah baik-baik saja, tanyanya panik. Aisyah baik-baik saja, Bu. Pak Budi sudah mengirimnya kembali ke sekolah dengan sopir perusahaan, tapi beliau merasa perlu berbicara langsung dengan Ibu. Dengan perasaan campur aduk antara marah, khawatir, dan bingung, Siti akhirnya menyetujui pertemuan itu. Tepat pukul 14.00, Siti tiba di Menara Nusantara. Jas terbaiknya, yang sudah lama tidak dipakai, terasa sedikit longgar di tubuhnya yang kian kurus. Rambutnya yang biasanya tergelung rapi kini hanya diikat sederhana. Namun, sorot matanya tetap tajam dan penuh harga diri. Ratna, asisten Pak Budi, menyambutnya dengan ramah dan langsung mengantarnya ke ruang direktur. Saat pintu terbuka, Siti terkejut melihat tidak hanya Pak Budi yang menunggunya, tapi juga seorang pria muda yang ia kenali sebagai Agung Santoso, Direktur Keuangan yang dikabarkan sebagai arsitek di balik gelombang PHK. Selamat siang, Ibu Siti. Sambut Pak Budi, bangkit dari kursinya. Terima kasih sudah bersedia datang. Siti mengangguk kaku. Saya datang karena putri saya. Apa yang Aisyah lakukan di sini tadi pagi? Putri Anda adalah gadis yang luar biasa, Bu Siti. Pak Budi tersenyum tulus. Dia datang untuk membela ibunya, untuk meminta keadilan. Keadilan? Siti hampir mendengus. Keadilan tidak ada dalam kamus korporasi, Pak. Saya sudah cukup lama di dunia ini untuk memahaminya. Itulah yang ingin saya ubah, jawab Pak Budi. Gesturnya mengundang Siti untuk duduk. Saya ingin menawarkan posisi kembali untuk Ibu di perusahaan ini. Bukan posisi lama, Ibu, tapi sebagai manajer audit internal, dengan kenaikan gaji dan fasilitas yang lebih baik. Siti menatapnya tak percaya lalu beralih ke Agung yang ekspresinya sulit dibaca. Apa ini? Belas kasihan karena putri saya membantu Anda mengganti ban? Bukan, jawab Pak Budi tegas. Ini adalah koreksi atas kesalahan. Saya telah mereview kinerja Ibu selama 7 tahun bekerja di sini. Ibu seharusnya tidak masuk dalam daftar PHK. Bahkan seharusnya Ibu dipromosikan sejak 2 tahun lalu. Agung akhirnya berbicara. Ibu Siti, saya yang bertanggung jawab atas program efisiensi yang menyebabkan Ibu kehilangan pekerjaan. Saya mendasarkan keputusan semata-mata pada angka tanpa mempertimbangkan kualitas individu. Itu kesalahan saya. Pengakuan itu mengejutkan Siti. Jarang sekali eksekutif muda seperti Agung mau mengakui kesalahannya secara terbuka. Kenapa saya harus mempercayai tawaran ini? Tanya Siti masih skeptis. Bagaimana saya tahu bahwa ini bukan hanya permainan PR atau rasa bersalah temporer? Pak Budi mengeluarkan sebuah map tebal dan menyerahkannya pada Siti. Ini adalah audit lengkap terhadap program PHK yang kami lakukan. Kami menemukan banyak ketidaksesuaian dengan nilai-nilai perusahaan. Kami akan merekrut kembali beberapa karyawan terbaik yang terdampak. Dan Ibu akan memimpin tim audit internal yang akan memastikan hal seperti ini tidak terulang. Siti membuka map itu. Matanya cepat memindai angka-angka dan grafik yang tersaji. Sebagai akuntan berpengalaman, ia bisa melihat bahwa data-data ini asli, bukan rekayasa untuk meyakinkannya. Saya perlu waktu untuk memikirkannya, ucap Siti akhirnya. Tentu, Pak Budi mengangguk, tapi izinkan saya berbicara sebagai sesama orang tua, bukan sebagai eksekutif perusahaan. Aisyah membutuhkan ibunya dalam kondisi terbaik. Anak itu sangat menyayangi ibu, hingga rela mengambil risiko datang kemari. Dia layak mendapatkan masa depan yang cerah, dan ibu layak mendapatkan pengakuan atas keahlian dan integritas ibu. Kata-kata itu menyentuh titik terdalam di hati Siti. Selama sebulan terakhir, ia telah berjuang keras untuk tetap tegar di hadapan Aisyah, meski batinnya hancur. Mungkin batinnya, ini adalah kesempatan untuk bangkit bukan hanya demi dirinya, tapi juga demi Aisyah.
Saya akan memberikan jawaban besok, ucap Siti, bangkit dari kursinya. Dan tolong sampaikan pada putri saya bahwa lain kali dia harus ke sekolah, bukan ke kantor direktur perusahaan. Pak Budi tersenyum. Akan saya sampaikan, meski harus saya akui keberanian putri ibu telah membuka mata saya tentang banyak hal. Malam itu, setelah memarahi Aisyah karena membolos sekolah, meski dalam hatinya bangga akan keberanian putrinya, Siti duduk lama di meja kecil apartemen mereka, menatap map yang diberikan Pak Budi. Di dalamnya terdapat kontrak kerja dengan gaji yang jauh lebih besar dari sebelumnya, jaminan kesehatan yang mencakup Aisyah, dan beasiswa pendidikan untuk putrinya hingga perguruan tinggi. Ibu sedang memikirkan apa? Tanya Aisyah yang muncul dengan piyama tidurnya. Siti menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Masa depan kita sayang, masa depan yang mungkin akan berubah. Berubah menjadi lebih baik? Tanya Aisyah penuh harap. Ya, Siti mengangguk. Keputusannya telah bulat. Berkat keberanianmu, mungkin semuanya akan berubah menjadi lebih baik. Keajaiban dalam hujan. Pagi itu, Siti Rahayu berdiri di depan cermin, memandang refleksi dirinya dalam balutan setelan kerja formal yang sudah lama tidak dikenakannya. Kemeja putih rapi, blazer navy blue, dan rok pensil hitam. Pakaian yang mewakili identitas profesionalnya yang sempat hilang. Rambutnya yang biasanya hanya diikat sederhana kini disanggul rapi, memancarkan kewibawaan seorang manajer. Ibu cantik sekali, komentar Aisyah yang mengamati dari ambang pintu kamar, masih dengan seragam sekolahnya. Siti tersenyum, menyembunyikan kegugupan yang bergejolak dalam dadanya. Terima kasih sayang, hari ini hari besar untuk kita berdua. Setelah mempertimbangkan segala aspek, Siti memutuskan untuk menerima tawaran Pak Budi, bukan karena belas kasihan atau rasa bersalah pria itu, tetapi karena ia melihat kesempatan untuk membuat perubahan nyata untuk dirinya, untuk Aisyah, dan mungkin untuk banyak karyawan lain yang senasib dengannya. Ibu yakin mereka akan menerima ibu dengan baik? Tanya Aisyah sambil mengunyah roti sarapannya. Pertanyaan polos itu menohok Siti. Ia tahu, kembali ke perusahaan yang pernah memecatnya dengan posisi lebih tinggi bukanlah hal mudah. Pasti akan ada tatapan iri, bisik-bisik di belakang, atau bahkan perlawanan terbuka. Tidak semua orang akan senang, Nak. Tapi ibu akan berusaha membuktikan bahwa ibu layak berada di posisi itu, dengan kerja keras dan integritas. Setelah mengantar Aisyah ke sekolah, Siti melanjutkan perjalanan ke Menara Nusantara. Setiap langkah memasuki lobi gedung mewah itu terasa berat. Beberapa wajah familiar menatapnya dengan terkejut, mantan, rekan kerja yang masih bertahan pasca gelombang PHK. Siti, kamu kembali? Tanya seorang wanita paruh baya yang Siti kenali sebagai staf administrasi. Ya, Bu Mira, saya kembali, jawab Siti singkat, tanpa menjelaskan detail posisi barunya. Hendra, dari Departemen SDM sudah menunggu di lobi untuk menyambutnya. Selamat pagi, Bu Siti. Selamat datang kembali di PT Nusantara Sejahtera. Mari saya antar ke ruangan Ibu. Siti mengikuti Hendra memasuki lift. Mereka naik ke lantai 20. Lantai eksekutif yang sebelumnya tidak pernah ia kunjungi, kecuali untuk pertemuan khusus. Ketika pintu lift terbuka, Siti disambut dengan koridor mewah berlantai marmer. Ini ruangan Ibu. Hendra membuka pintu sebuah ruangan yang luas dengan jendela menghadap panorama Jakarta. Siti terpana. Ruangan itu jauh lebih besar dari kubikel yang dulu menjadi tempat kerjanya. Sebuah meja kerja kayu jati, sofa untuk tamu, lemari arsip, dan bahkan sebuah meja rapat kecil untuk diskusi tim. Tim audit internal akan melapor langsung ke Ibu. Ada 5 orang staf, 2 diantaranya pernah bekerja dengan Ibu sebelumnya. Jelas Hendra sambil menyerahkan sebuah map berisi profil tim. Pukul 10 nanti, Pak Budi ingin bertemu dengan Ibu untuk briefing awal. Lalu pukul 11, Ibu akan diperkenalkan dalam rapat manajemen. Ketika Hendra pamit, Siti duduk di kursi kerjanya yang baru, mencoba membiasakan diri. Ia membuka map dari Hendra, membaca profil tim yang akan dipimpinnya. 5 orang dengan latar belakang yang beragam, akuntansi, hukum, sistem informasi. Tim yang solid untuk menjalankan misi audit internal. Tepat pukul 10, Siti sudah berada di ruangan Pak Budi. Direktur utama itu menyambutnya dengan hangat,
mempersilakannya duduk di sofa alih-alih di kursi formal di depan mejanya, gestur yang menunjukkan penghargaan. "Bagaimana perasaan Ibu hari ini?" tanya Pak Budi. "Jujur, saya masih merasa seperti mimpi, Pak," jawab Siti. "Tapi saya siap untuk tantangan ini." "Bagus," Pak Budi mengangguk puas. "Karena tantangan pertama Ibu sudah menunggu di rapat manajemen nanti. Tidak semua orang senang dengan keputusan saya merekrut Ibu kembali, apalagi dengan posisi strategis seperti ini." Siti mengangguk. Ia sudah menduganya. "Saya ingin Ibu memahami visi besar di balik ini semua," lanjut Pak Budi. "Selama bertahun-tahun, perusahaan ini telah kehilangan jati dirinya. Kami terlalu fokus pada angka dan grafik, melupakan bahwa di balik semua itu ada manusia-manusia dengan keluarga, harapan, dan mimpi. Saya ingin PT Nusantara Sejahtera kembali menjadi perusahaan yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga memberi dampak positif bagi masyarakat." "Dan Ibu melihat saya sebagai bagian dari transformasi itu?" tanya Siti. "Tepat. Ibu mewakili perubahan yang ingin kami wujudkan. Seorang profesional yang dibuang karena kalkulasi dingin, tapi kembali dengan semangat dan integritas yang lebih kuat. Ibu adalah bukti hidup bahwa sistem lama kami keliru." Kata-kata itu memberikan kekuatan baru bagi Siti. Ini bukan hanya tentang pekerjaan atau gaji, ini tentang menjadi bagian dari perubahan yang lebih besar. Pukul 11, Siti memasuki ruang rapat utama bersama Pak Budi. Sekitar 20 eksekutif senior sudah berkumpul di sana, termasuk Agung Santoso. Beberapa wajah menatapnya dengan penasaran, beberapa lainnya dengan skeptis, dan ada pula yang tersenyum ramah. "Selamat pagi semuanya," Pak Budi memulai. "Hari ini saya ingin memperkenalkan manajer audit internal kita yang baru, Ibu Siti Rahayu." Siti bisa merasakan tatapan intensif dari semua orang di ruangan itu. Ia menegakkan punggungnya, tersenyum profesional. "Ibu Siti akan memimpin departemen baru yang bertanggung jawab langsung kepada saya. Tugasnya memastikan setiap kebijakan perusahaan sejalan dengan nilai-nilai etika dan kemanusiaan yang menjadi fondasi PT Nusantara Sejahtera sejak awal berdiri." Suara deheman terdengar dari ujung meja. Seorang pria setengah baya dengan rambut beruban rapi mengangkat tangannya. "Pak Haryanto, ada pertanyaan?" Pak Budi mempersilakan. "Maaf Pak Budi, tapi saya harus mengutarakan keberatan," ucapnya dengan suara tenang namun tajam. "Bukankah Ibu Siti ini adalah salah satu karyawan yang di PHK bulan lalu? Apa tidak ada kandidat lain dengan kualifikasi serupa yang tidak memiliki sejarah kompleks dengan perusahaan kita?" Siti mengenali pria itu, Tuan Haryanto, anggota senior Dewan Komisaris, kerabat dekat pendiri perusahaan. Pria yang terkenal konservatif dan keras dalam hal tradisi perusahaan. "Justru karena sejarah kompleks itulah Ibu Siti menjadi kandidat ideal," jawab Pak Budi tegas. Beliau memahami dari dua sisi, sebagai karyawan dan sebagai pihak yang pernah dirugikan oleh sistem kita, perspektif yang unik dan berharga. "Saya khawatir ini akan menciptakan preseden yang tidak sehat," Tuan Haryanto bersikeras. "Apakah semua karyawan yang di PHK berhak mendapat posisi yang lebih tinggi jika mereka cukup beruntung bertemu Anda di situasi personal?" Sindiran itu menusuk. Bisik-bisik mulai terdengar di ruangan. Siti merasakan darahnya mulai mendidih, namun ia menjaga ekspresinya tetap tenang. "Boleh saya menjawab, Pak Budi?" tanya Siti. Setelah mendapat anggukan, ia menghadap langsung ke Tuan Haryanto. "Tuan Haryanto, saya memahami kekhawatiran Anda, tapi izinkan saya mengklarifikasi, saya tidak di sini karena keberuntungan atau belas kasihan. Selama 7 tahun bekerja di perusahaan ini, catatan kinerja saya selalu di atas rata-rata. Saya mengidentifikasi kesalahan sistem yang berpotensi merugikan perusahaan miliaran rupiah. Dan saya konsisten menjunjung tinggi integritas dalam setiap penugasan." Siti mengambil tablet yang dibawanya, membuka beberapa file. "Ini adalah audit yang saya lakukan 2 tahun lalu terhadap proyek Kemayoran. Saya menemukan potensi pemborosan hingga 22% dari total anggaran dan mengusulkan solusi yang berhasil menghemat di 18% biaya tanpa mengurangi kualitas. Proyek itu kini menjadi salah satu proyek paling menguntungkan perusahaan.
Siti menggeser ke file berikutnya. Dan ini laporan saya tentang ketidaksesuaian kontrak dengan vendor teknologi tahun lalu yang memungkinkan perusahaan melakukan renegosiasi dan menghemat hampir 5 miliar rupiah per tahun. Ruangan itu hening. Bahkan Tuan Haryanto terlihat sedikit terkejut dengan presentasi data yang tidak ia duga. Saya bukan di sini untuk membalas dendam atau mendapat validasi, lanjut Siti dengan tenang. Saya di sini karena saya percaya pada potensi perusahaan ini untuk menjadi lebih baik. Dan jika ada keraguan tentang loyalitas saya, ingatlah bahwa loyalitas sejati bukan pada figur atau struktur, tapi pada nilai-nilai dan prinsip. Pak Budi tidak bisa menyembunyikan senyum bangganya. Agung di sisi lain meja mengangguk dengan penghargaan baru. Terima kasih, Ibu Siti, Pak Budi mengambil alih. Saya rasa Ibu telah menjawab dengan sangat jelas. Mari kita lanjutkan rapat dengan agenda utama kita. Saat rapat berlangsung, Siti menyadari sepasang mata yang terus mengawasinya. Di sisi berlawanan meja, duduk seorang wanita berusia sekitar 50-an dengan rambut pendek dan kacamata tebal. Wanita itu menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara penilaian dan rasa ingin tahu. Setelah rapat, wanita itu menghampirinya. Ibu Siti? Saya Dewi Susanto, Kepala Departemen Keuangan. Ia memperkenalkan diri dengan nada formal. Saya sudah bekerja di perusahaan ini selama 32 tahun. Senang bertemu dengan Anda, Bu Dewi, Siti menjabat tangannya. Saya mengenal perusahaan ini seperti mengenal telapak tangan saya sendiri, lanjut Ibu Dewi. Saya juga mengenal setiap angka dan transaksi yang terjadi di sini. Departemen Audit Internal Anda akan sering berinteraksi dengan departemen saya. Ada pesan tersirat dalam kata-katanya, bukan ancaman, tapi jelas sebuah peringatan. Saya menantikan kerjasama yang produktif dengan departemen Ibu, jawab Siti diplomatis. Pengalaman panjang Ibu pasti sangat berharga bagi perusahaan. Memang, Ibu Dewi tersenyum tipis. Dan pengalaman mengajarkan saya untuk tidak cepat terkesan dengan perubahan mendadak. Waktu yang akan membuktikan apakah perubahan itu substansial atau hanya kosmetik. Dengan kata-kata itu, Ibu Dewi berlalu meninggalkan Siti dengan pemahaman jelas. Tantangannya tidak hanya dari Tuan Haryanto atau skeptisisme manajemen, tapi juga dari loyalis lama perusahaan, seperti Ibu Dewi. Orang-orang yang telah menyaksikan direktur datang dan pergi, kebijakan berubah dan kembali lagi, janji-janji dibuat dan dilupakan. Siti kembali ke ruangannya, memikirkan hari pertamanya yang penuh dinamika. Ia tahu perjuangannya baru dimulai, dan di tengah keraguan yang mengelilinginya, ia teringat wajah Aisyah, gadis kecil yang dengan keberaniannya telah mengubah segalanya. Jika anakku yang berusia 9 tahun bisa menghadapi direktur perusahaan demi ibunya, bisik Siti pada dirinya sendiri, maka aku bisa menghadapi semua tantangan ini demi masa depannya. Dengan tekad baru, Siti mulai menyusun rencana kerja untuk tim barunya. Hari esok akan menjadi hari yang panjang, dan ia harus siap menghadapinya dengan strategi yang matang. Keajaiban dalam hujan. 2 bulan telah berlalu sejak Siti Rahayu kembali ke PT Nusantara Sejahtera. Dalam waktu singkat itu, ia telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang kompeten dan berintegritas. Tim audit internal di bawah kepemimpinannya berhasil mengidentifikasi berbagai inefisiensi dan potensi penyimpangan dalam sistem perusahaan. Beberapa rekomendasi mereka telah diimplementasikan, menghasilkan peningkatan produktivitas dan penghematan biaya yang signifikan. Namun, kesuksesan awal ini tidak datang tanpa harga. Semakin banyak kebiasaan lama yang dipertanyakan, semakin kuat pula resistensi dari kelompok status quo. Tuan Haryanto menjadi kritikus paling vokal terhadap inisiatif-inisiatif baru. Di belakang layar, ia membangun koalisi dengan beberapa anggota dewan dan eksekutif senior yang merasa terancam dengan perubahan. Pagi itu, Siti sedang mereview laporan keuangan triwulanan ketika Ratna, asisten Pak Budi, meneleponnya. Ibu Siti, Pak Budi meminta Ibu untuk hadir dalam rapat darurat Dewan Direksi pukul 10 pagi ini. Informasi Ratna dengan nada yang sedikit tegang. Rapat darurat, ada apa Ratna? Tanya Siti, merasakan firasat tidak enak. Saya tidak tahu detailnya, Bu, tapi semua direktur dan komisaris dipanggil.
Sepertinya ada masalah serius. Tepat pukul 10, Siti memasuki ruang rapat utama di lantai 25. Suasana tegang terasa mencekam. Para anggota Dewan Komisaris dan jajaran direksi duduk dengan ekspresi serius. Pak Budi duduk di kepala meja dengan wajah lelah. Di sampingnya, Agung tampak tegang. Siti mengambil tempat yang tersedia, mengangguk sopan pada semua yang hadir. Tuan, Haryanto duduk di sisi berlawanan dengan Pak Budi, ekspresinya dingin dan mengkalkulasi. Di sampingnya, Ibu Dewi tampak gelisah, ekspresi yang jarang terlihat pada wanita senior yang biasanya sangat tenang itu. Selamat pagi semuanya, Pak Budi memulai rapat. Saya mengumpulkan kalian semua hari ini untuk membahas situasi yang mendesak. Seperti yang mungkin sudah kalian dengar, saham kita mengalami penurunan signifikan kemarin setelah berita tentang perubahan arah strategis perusahaan muncul di media. Pak Budi menampilkan slide yang menunjukkan grafik penurunan harga saham yang cukup tajam. Para analis pasar mempertanyakan kebijakan kita untuk mengembalikan beberapa karyawan yang di-PHK dan investasi besar-besaran pada program pendidikan masyarakat. Mereka menyebutnya sebagai sentimentalitas yang mahal, yang mengancam profitabilitas jangka pendek. Bukankah sudah saya peringatkan tentang hal ini? Tuan Haryanto langsung angkat bicara. Kita tidak bisa menjalankan perusahaan publik berdasarkan emosi dan rasa bersalah. Para pemegang saham menuntut kepastian dan pertumbuhan. Dengan segala hormat Pak Haryanto, Agung merespons, penurunan saham ini bersifat temporer. Jika melihat proyeksi jangka menengah, strategi baru kita justru akan menghasilkan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan. Proyeksi, selalu proyeksi, Tuan Haryanto mendengus. Sementara nilai investasi para pemegang saham menguap di depan mata, perdebatan panas pun pecah. Beberapa direktur berpihak pada Pak Budi dan visi barunya, sementara yang lain, terutama mereka yang memiliki banyak saham perusahaan, mendukung Tuan Haryanto. Siti mengamati dinamika ini dengan seksama. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pertentangan bisnis biasa. Ini adalah konflik nilai antara kapitalisme murni dan kapitalisme berwajah manusiawi, antara keuntungan jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang. Jika saya boleh berbicara, Siti akhirnya angkat suara, menunggu anggukan dari Pak Budi. Sebagai manajer audit internal, saya ingin menyampaikan beberapa temuan tim kami yang mungkin relevan dengan diskusi ini. Siti membuka tabletnya dan menampilkan serangkaian data ke layar utama. Dalam 2 bulan terakhir, kami menganalisis dampak dari perubahan kebijakan SDM dan program pendidikan masyarakat terhadap kinerja perusahaan. Data menunjukkan bahwa meski biaya operasional memang meningkat sekitar 12%, produktivitas karyawan meningkat hampir 18%. Tingkat retensi karyawan juga membaik signifikan, yang berarti penghematan biaya rekrutmen dan pelatihan. Siti beralih ke slide berikutnya. Program pendidikan masyarakat yang kita mulai, meski terlihat sebagai pengeluaran murni, sebenarnya telah meningkatkan reputasi perusahaan di mata publik. Survei terbaru menunjukkan bahwa kesediaan konsumen untuk membeli produk dan layanan dari perusahaan yang dipersepsikan beretika meningkat hingga 23%. Ini potensial menerjemahkan pada peningkatan pangsa pasar dalam 6-12 bulan ke depan. Beberapa anggota Dewan terlihat terkesan dengan data yang disajikan Siti, namun Tuan Haryanto tetap skeptis. Angka-angka yang menarik, Ibu Siti, tapi angka bisa dimanipulasi untuk mendukung hampir semua argumen, komentarnya sinis. Pada akhirnya, investor kita tidak tertarik dengan potensi dan reputasi. Mereka ingin dividen yang nyata. Dividen akan datang, Pak Haryanto, Pak Budi menjawab tegas. Tapi kita tidak bisa terus mengorbankan masa depan demi keuntungan hari ini. PT Nusantara Sejahtera didirikan dengan visi membangun Indonesia, bukan hanya menghasilkan uang. Ah Budi, selalu idealis, Tuan Haryanto tersenyum dingin. Mungkin kau lupa bahwa kita adalah perusahaan publik. Kita memiliki tanggung jawab fidusiari kepada pemegang saham. Dan saat ini, kau gagal memenuhi tanggung jawab itu. Pak Budi menatap tajam kolega lamanya itu. Apa maksudmu, Haryanto? Maksudku adalah, Tuan Haryanto menegakkan tubuhnya. Sebagai perwakilan pemegang saham mayoritas, aku mengusulkan vote of no confidence terhadap kepemimpinanmu
sebagai direktur utama. Ruangan itu seketika hening. Usul pemungutan suara tidak percaya adalah langkah ekstrim yang bisa berujung pada pemecatan Pak Budi. Atas dasar apa? Tanya Agung, suaranya bergetar menahan amarah. Keputusan manajerial yang buruk, sentimentalitas yang tidak pada tempatnya, dan kegagalan memenuhi tanggung jawab kepada pemegang saham, jawab Tuan Haryanto lugas. Sebagai bukti, aku telah menyiapkan analisis independen tentang dampak kebijakan baru terhadap nilai perusahaan. Ia mendorong sebuah map tebal ke tengah meja. Silakan dibaca. Analisis ini menyimpulkan bahwa jika kita terus di jalur ini, PT Nusantara Sejahtera akan kehilangan hingga 30% nilai pasarnya dalam 1 tahun. Pak Budi mengambil map itu, membacanya dengan cepat. Wajahnya semakin keruh. Analisis ini mengabaikan banyak faktor penting, Haryanto. Ini cherry picking data untuk mendukung naratifmu. Biarkan Dewan yang menilai, Tuan Haryanto tersenyum percaya diri. Aku mengusulkan pemungutan suara pada rapat Dewan berikutnya, minggu depan. Sementara itu, aku minta semua inisiatif baru ditangguhkan. Situasi semakin tegang ketika tiba-tiba Ibu Dewi yang sejak tadi diam angkat bicara. Saya ingin menyampaikan sesuatu sebelum kita semua terburu-buru mengambil keputusan. Semua mata tertuju pada wanita senior itu. Sebagai karyawan tertua di perusahaan, pendapatnya selalu didengar dengan penuh perhatian. Saya sudah bekerja di perusahaan ini selama 32 tahun. Saya menyaksikan bagaimana almarhum Pak Wiranto, pendiri kita, membangun bisnis ini dari nol. Dan satu hal yang selalu beliau tekankan adalah, kita bukan sekadar bisnis, kita adalah bagian dari masyarakat. Ibu Dewi menatap Tuan Haryanto lurus-lurus. Analisis independen ini, siapa yang membuatnya? Firma konsultan mana? Tuan Haryanto terlihat sedikit gugup. Global Business Consultants, firma internasional dengan reputasi baik. Menarik, Ibu Dewi tersenyum misterius. Karena saya baru saja mencari tahu tentang firma ini. Mereka memang ada, tapi mereka bukanlah firma independen. Mereka adalah anak perusahaan dari Arta Sentosa, grup yang secara kebetulan sedang berusaha mengakuisisi PT Nusantara Sejahtera dengan harga murah. Wajah Tuan Haryanto memucat. Itu tidak relevan dengan kualitas analisis mereka. Oh, sangat relevan, Ibu Dewi bersikeras. Terutama ketika kita mempertanyakan motivasi di balik usul pemungutan suara tidak percaya ini. Situasi berbalik dengan cepat. Beberapa anggota Dewan yang sebelumnya ragu mulai memandang Tuan Haryanto dengan curiga. Selama ini saya diam, mengamati. Lanjut, Ibu Dewi. Saya melihat bagaimana Pak Budi berusaha mengembalikan nilai-nilai yang ditanamkan pendiri kita. Saya juga melihat bagaimana Ibu Siti, meski awalnya saya skeptis, membawa perubahan positif dengan integritas dan profesionalisme. Ibu Dewi mengeluarkan sebuah berkas dari tasnya. Ini adalah analisis alternatif yang saya siapkan, berdasarkan data aktual kinerja perusahaan sejak implementasi kebijakan baru. Hasilnya menunjukkan bahwa meski ada fluktuasi jangka pendek, proyeksi jangka menengah dan panjang justru sangat positif. Pak Budi terlihat terkejut dengan dukungan tak terduga ini. Terima kasih, Bu Dewi. Jangan berterima kasih pada saya, jawab Ibu Dewi. Saya hanya melakukan apa yang benar untuk perusahaan yang sudah saya anggap sebagai rumah selama 3 dekade. Tuan Haryanto merasa terpojok, berusaha mempertahankan posisinya. Ini tidak mengubah fakta bahwa nilai saham kita turun. Para investor panik. Panik karena rumor yang entah bagaimana bocor ke media. Agung menyerang balik. Rumor yang secara misterius muncul setelah rapat tertutup Dewan Komisaris minggu lalu. Rapat yang secara kebetulan hanya dihadiri oleh sejumlah kecil orang termasuk Pak Haryanto. Tuduhan itu menggantung di udara, tidak perlu diucapkan secara eksplisit. Tuan Haryanto mungkin telah sengaja membocorkan informasi negatif untuk menekan harga saham, menciptakan krisis yang bisa ia manfaatkan untuk menggulingkan Pak Budi Ika. Ini fitnah. Tuan Haryanto bangkit dari kursinya. Aku tidak akan duduk di sini dan mendengarkan tuduhan tidak berdasar seperti ini. Kalau begitu, silakan pergi, Pak Budi berkata dengan tenang namun tegas. Tapi usul pemungutan suara tidak percayamu akan tetap dibahas minggu depan.
bersamaan dengan investigasi tentang potensi konflik kepentingan dan kebocoran informasi perusahaan. Dengan wajah merah padam, Tuan Haryanto mengumpulkan berkas-berkasnya dan meninggalkan ruangan. Beberapa sekutunya mengikuti, menciptakan perpecahan yang jelas dalam jajaran kepemimpinan perusahaan. Setelah rapat yang menegangkan itu, Siti dipanggil ke ruangan Pak Budi. Di sana ia menemukan Pak Budi, Agung, dan Ibu Dewi sedang berdiskusi dengan serius. Ibu Siti, silakan bergabung. Pak Budi mempersilakan. Kita sedang membahas strategi menghadapi krisis ini. Situasinya lebih rumit dari yang terlihat, Agung menjelaskan. Tuan Haryanto memiliki dukungan dari beberapa pemegang saham besar. Jika mereka berhasil meyakinkan cukup banyak anggota dewan, posisi ayah benar-benar terancam. Tapi kita punya kebenaran di pihak kita, Ibu Dewi menambahkan. Dan saya siap memberikan kesaksian tentang kemajuan nyata yang telah kita capai. Siti menatap ketiga orang di hadapannya. Dalam waktu singkat, ia telah menjadi bagian dari lingkaran dalam kepemimpinan perusahaan, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Apa yang bisa saya lakukan untuk membantu? Tanyanya. Pak Budi tersenyum. Itulah yang ingin kami diskusikan denganmu, Siti. Kami membutuhkan analisis komprehensif dari timmu untuk meyakinkan Dewan bahwa arah baru kita adalah yang terbaik untuk perusahaan dalam jangka panjang. Dan kita hanya punya waktu 1 minggu. Tambah, Agung. Siti mengangguk mantap. Tim saya akan bekerja siang malam jika diperlukan. Kita akan menyiapkan data dan analisis yang tidak terbantahkan. Malam itu, setelah menidurkan Aisyah, Siti duduk di meja kerjanya di apartemen barunya. Sebuah apartemen yang lebih luas dan nyaman, di kawasan yang lebih dekat dengan sekolah Aisyah dan kantor. Hadiah dari hidup baru yang sedang ia bangun. Ia menatap foto Aisyah yang tersenyum cerah di atas mejanya. Gadis kecil itu tidak menyadari betapa besar dampak dari tindakan sederhananya membantu seseorang mengganti ban mobil di tengah hujan. Bagaimana pertemuan tak terduga itu telah mengubah arah hidup mereka dan kini potensial mengubah arah sebuah perusahaan besar. Ibu tidak akan menyerah, sayang, bisik Siti pada foto itu. Terlalu banyak yang dipertaruhkan di sini. Bukan hanya pekerjaan ibu, tapi juga masa depan banyak keluarga lain seperti kita. Dengan tekad baru, Siti membuka laptopnya dan mulai bekerja, mempersiapkan diri untuk pertarungan terbesar dalam karirnya. Keajaiban dalam hujan. Skandal di PT Nusantara Sejahtera. Manajer audit internal terlibat manipulasi keuangan. Headline. Mengejutkan itu terpampang di halaman depan Bisnis Jakarta, surat kabar ekonomi, paling berpengaruh di ibu kota. Di bawahnya terdapat foto Siti Rahayu yang diambil saat ia memasuki gedung Menara Nusantara. Artikel itu berisi tuduhan serius bahwa Siti telah memanipulasi laporan keuangan untuk menutupi kerugian akibat kebijakan baru perusahaan. Pagi itu, ponsel Siti berdering tanpa henti. Teman, kerabat, bahkan orang tua sesama murid di sekolah Aisyah menghubunginya, menanyakan kebenaran berita tersebut. Sekolah Aisyah bahkan menelepon, menyampaikan bahwa beberapa wartawan telah mencoba mewawancarai putrinya. Aisyah tidak masuk sekolah hari ini, ucap Siti tegas pada kepala sekolah. Tolong jaga keamanan putri saya. Dia hanya anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang situasi ini. Dengan tangan gemetar, Siti meletakkan ponselnya. Ia menatap Aisyah yang duduk di sofa apartemen mereka, terlihat bingung dan takut. Ibu, kenapa foto ibu ada di koran? Kenapa teman-teman mengirim pesan aneh pada Aisyah? Tanya gadis kecil itu. Siti duduk di samping putrinya, memeluknya erat. Ada orang jahat yang menyebarkan kebohongan tentang ibu, sayang. Tapi jangan khawatir, kebenaran akan selalu menang. Meski berusaha tegar di hadapan Aisyah, dalam hati Siti merasa dunianya runtuh. Ia tahu siapa yang berada di balik serangan ini, Tuan Haryanto dan sekutunya. Tepat 3 hari sebelum rapat penentuan nasib Pak Budi, mereka melancarkan serangan untuk mendiskreditkan Siti dan secara tidak langsung kebijakan baru Pak Budi. Ponselnya berdering lagi. Kali ini dari Pak Budi. Siti, kau sudah melihat berita pagi ini? Tanya Pak Budi, suaranya terdengar lelah. Sudah, Pak. Ini serangan terhadap saya untuk melemahkan posisi Bapak, jawab Siti
berusaha tetap tenang. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak mempercayai tuduhan itu sedetik pun, tegas Pak Budi. Tapi situasinya sulit. Beberapa anggota dewan mendesak agar kau dinonaktifkan sementara sampai investigasi selesai. Siti merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Dan apa keputusan Bapak? Ada jeda panjang sebelum Pak Budi menjawab. Aku ingin kau datang ke kantor siang ini. Kita akan mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi situasi. Konferensi pers? Siti terkejut. Bukankah biasanya dalam situasi seperti ini, perusahaan akan menjauhkan diri dari karyawan yang dituduh? PT Nusantara Sejahtera bukan perusahaan biasa, Siti, jawab Pak Budi tegas. Tidak di bawah kepemimpinanku, kita akan menghadapi ini bersama. Setelah mengatur pengasuh untuk Aisyah, Siti berangkat ke kantor dengan hati berat. Sepanjang perjalanan, ia memikirkan dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk membantah tuduhan palsu tersebut. Sebagai akuntan berpengalaman, ia tahu bahwa angka-angka tidak berbohong. Yang berbohong adalah interpretasi yang dimanipulasi. Saat tiba di lobi Menara Nusantara, Siti disambut oleh tatapan penuh tanya dari para karyawan. Beberapa berbisik di belakangnya, yang lain menghindari kontak mata. Bahkan satpam yang biasanya ramah pun terlihat canggung. Di lantai 25, Siti langsung diarahkan ke ruangan Pak Budi. Di sana ia menemukan tidak hanya Pak Budi, tapi juga Agung, Ibu Dewi, dan tim hukum perusahaan. Siti, terima kasih sudah datang, sambut Pak Budi. Kita punya waktu 2 jam sebelum konferensi pers. Mari kita bahas strategi kita. Pengacara perusahaan Pak Irfan menjelaskan situasi hukum yang mereka hadapi. Tuduhan dalam artikel itu sangat serius, Bu Siti. Mereka mengklaim memiliki bukti bahwa Ibu telah memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan untuk membuat kebijakan baru terlihat lebih berhasil daripada kenyataannya. Itu absurd, Siti memprotes. Semua laporan saya melewati verifikasi berlapis. Tidak mungkin saya melakukan manipulasi tanpa terdeteksi. Kami tahu itu, Agung menenangkan. Tapi mereka mengklaim memiliki bukti digital, log akses sistem keuangan, yang menunjukkan Ibu melakukan perubahan pada database di luar jam kerja normal. Siti menggeleng keras. Saya tidak pernah melakukan itu. Saya bahkan tidak memiliki akses tingkat tinggi ke database tersebut. Itulah yang aneh, Ibu Dewi menimpali. Menurut log, akses dilakukan menggunakan kredensial Ibu, tapi dari IP yang biasanya digunakan oleh level direktur, dan tidak banyak yang memiliki akses seperti itu. Sebuah pemahaman mulai terbentuk di benak Siti. Ini rekayasa. Seseorang dengan akses tingkat tinggi menggunakan kredensial saya untuk melakukan perubahan, lalu meninggalkan jejak digital untuk menjebak saya. Pak Budi mengangguk serius. Aku curiga hal yang sama. Pertanyaannya, siapa dan bagaimana kita membuktikannya? Kita tidak punya banyak waktu, Agung melihat jam tangannya. Konferensi pers akan dimulai dalam 90 menit. Media sudah berkumpul di lobi bawah. Siti berpikir keras. Untuk membuktikan bahwa bukan saya yang melakukan perubahan, kita perlu data forensik digital, log lengkap, rekaman CCTV ruang server, dan riwayat perubahan database. Jika memang ada manipulasi, pasti ada ketidakkonsistenan dalam data. Aku akan menghubungi tim IT, Agung langsung mengambil ponselnya. Mereka harus menyiapkan semua itu dalam 1 jam. Sementara tim bekerja mengumpulkan bukti, Siti menyiapkan diri untuk konferensi pers. Ia memilih berkas-berkas yang akan dibawa, menyusun poin-poin klarifikasi, dan bahkan berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang mungkin diajukan wartawan. Siti, Pak Budi menghampirinya saat ia sedang mereview dokumen. Aku ingin kau tahu bahwa kau tidak sendirian dalam hal ini. Aku akan berdiri di sampingmu di konferensi pers. Siti menatap pria yang telah memberikannya kesempatan kedua itu. Itu berisiko tinggi, Pak. Dengan mendukung saya secara terbuka, Bapak bisa kehilangan dukungan di pemungutan suara nanti. Aku lebih takut kehilangan integritas daripada jabatan, jawab Pak Budi. Selama bertahun-tahun, aku telah memimpin dengan mengutamakan angka di atas manusia. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kata-kata itu menyentuh hati Siti.
Ia teringat betapa berbedanya Pak Budi sekarang dibandingkan gambaran dingin yang ia miliki tentang eksekutif yang menandatangani surat pemecatannya dulu. Tepat 15 menit sebelum konferensi pers, Agung kembali dengan wajah tegang namun ada kilatan optimisme di matanya. Kami menemukan sesuatu. Ia meletakkan laptop di meja. Tim IT berhasil melacak asal perubahan database. Memang benar menggunakan kredensial, Ibu Siti. Tapi akses dilakukan dari komputer di lantai 24, lantai khusus Dewan Komisaris. Lantai 24, Pak Budi mengerutkan dahi. Hanya anggota Dewan dan beberapa staf senior yang memiliki akses ke lantai itu. Dan lihat ini, Agung menunjukkan rekaman CCTV. Ini diambil pada malam yang sama ketika perubahan database dilakukan. Video itu menunjukkan koridor lantai 24 yang sepi. Kemudian, seorang pria memasuki frame berjalan menuju salah satu ruangan. Meski gambarnya tidak terlalu jelas, postur dan cara berjalannya sangat familiar. Tuan Haryanto, bisik Ibu Dewi. Itu jelas dia. Tapi ini belum cukup, Pak Irfan, pengacara, mengingatkan. Kita perlu bukti langsung bahwa dia yang menggunakan kredensial Bu Siti. Bagaimana dengan ini? Agung membuka file lain. Log akses pintu menunjukkan bahwa kartu Tuan Haryanto digunakan untuk masuk ke ruang server utama 10 menit sebelum perubahan database terjadi. Dan menurut laporan IT ada upaya untuk menghapus log ini. Tapi backup otomatis tetap menyimpannya. Bukti-bukti ini memperkuat dugaan bahwa Tuan Haryanto telah merekayasa skandal untuk menjatuhkan Siti. Namun, waktu terus berjalan. Konferensi pers tinggal beberapa menit lagi. Kita harus bergerak cepat, Pak Budi memutuskan. Siti, kau dan aku akan menghadapi pers. Agung hubungi seluruh anggota Dewan untuk rapat darurat setelah konferensi pers. Ibu Dewi, siapkan semua bukti untuk dipresentasikan. Pak Irfan, siapkan langkah hukum yang mungkin kita ambil. Dengan strategi yang telah disusun, mereka bergerak menuju ruang konferensi di lantai dasar. Puluhan wartawan telah menunggu. Kamera dan mikrofon siap merekam setiap kata. Pak Budi melangkah ke podium. Siti berdiri tegak di sampingnya. Kilatan blitz kamera menyilaukan mata, tapi Siti menjaga ekspresinya tetap tenang dan percaya diri. Selamat siang hadirin sekalian, Pak Budi memulai. Saya mengumpulkan Anda semua di sini untuk mengklarifikasi berita yang beredar pagi ini tentang dugaan manipulasi keuangan di PT Nusantara Sejahtera. Ia menatap tajam ke arah para wartawan. Saya, sebagai Direktur Utama, menyatakan dengan tegas bahwa tuduhan terhadap Ibu Siti Rahayu adalah fitnah yang keji. Tuduhan yang sengaja direkayasa oleh pihak-pihak yang merasa terancam dengan perubahan positif yang kami lakukan. Pernyataan langsung itu mengejutkan para wartawan. Biasanya, dalam situasi seperti ini, perusahaan akan bersikap defensif atau tidak memberikan pernyataan definitif. Kami memiliki bukti kuat bahwa data yang menjadi dasar tuduhan telah dimanipulasi oleh oknum internal yang memiliki agenda tersembunyi. Saat ini kami sedang melakukan investigasi menyeluruh dan akan mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. Pak Budi kemudian mempersilakan Siti untuk berbicara. Dengan suara yang stabil dan tegas, Siti membantah setiap tuduhan, menjelaskan proses audit yang ketat di perusahaan, dan menegaskan integritasnya sebagai profesional. Saya berdiri di sini bukan hanya untuk membela nama baik saya, tapi juga untuk melindungi nilai-nilai yang kami junjung tinggi di PT Nusantara Sejahtera. Nilai integritas, transparansi, dan kemanusiaan. Nilai-nilai yang mungkin mengancam mereka yang terbiasa dengan status quo. Saat sesi tanya-jawab dimulai, pertanyaan-pertanyaan tajam menghujani mereka. Namun Siti dan Pak Budi menjawab dengan tenang dan terukur, tidak terpancing untuk membuat pernyataan yang bisa disalahartikan. Di tengah konferensi pers, pintu ruangan terbuka. Agung masuk dengan tergesa-gesa, membisikkan sesuatu ke telinga ayahnya. Wajah Pak Budi berubah serius. Hadirin sekalian, ia kembali ke mikrofon. Baru saja kami mendapatkan konfirmasi bahwa tim IT kami telah menemukan bukti konklusif tentang siapa yang sebenarnya memanipulasi data perusahaan. Kami akan menyampaikan temuan ini dalam rapat dewan yang akan dimulai
setelah konferensi pers ini. Pernyataan itu menimbulkan kegemparan di ruangan. Para wartawan berlomba mengajukan pertanyaan lanjutan, tapi Pak Budi mengangkat tangannya. Maaf, kami tidak bisa memberikan detail lebih lanjut saat ini karena proses hukum yang berlaku. Namun kami berjanji akan transparan kepada publik begitu semua fakta telah diverifikasi. Terima kasih atas kehadiran Anda. Dengan itu, konferensi pers diakhiri. Siti, Pak Budi, dan tim segera bergegas menuju ruang rapat Dewan di lantai 25. Di sana, seluruh anggota Dewan Komisaris dan direksi telah berkumpul, termasuk Tuan Haryanto yang terlihat gelisah. Sebelum kita membahas agenda pemungutan suara, tidak percaya, Pak Budi memulai rapat. Ada masalah mendesak yang harus kita selesaikan. Tim IT kami telah menemukan bukti peretasan sistem dan manipulasi data perusahaan. Agung melangkah maju, menampilkan temuan tim IT di layar besar. Log akses, rekaman CCTV, dan analisis forensik digital yang menunjukkan dengan jelas bahwa Tuan Haryanto lah yang menggunakan kredensial Siti untuk memanipulasi data. Wajah Tuan Haryanto memucat. Ini fitnah. Kalian merekayasa bukti-bukti ini untuk menyelamatkan posisi kalian. Rekayasa? Ibu Dewi angkat bicara. Seperti yang kau lakukan terhadap Bu Siti, kami memiliki backup dari semua data asli sebelum kau manipulasi. Dan kami juga telah melacak komunikasimu dengan Arta Sentosa Group. Tuan Haryanto terdiam, menyadari bahwa posisinya tidak lagi bisa dipertahankan. Haryanto, Pak Budi menatapnya dengan campuran kekecewaan dan kemarahan. Selama bertahun-tahun kita bekerja bersama membangun perusahaan ini. Kenapa kau melakukan ini? Karena kau menghancurkan apa yang telah kita bangun. Tuan Haryanto akhirnya meledak. Semua kebijakan sentimental ini, semua omong kosong tentang nilai kemanusiaan itu bukan bisnis. Itu bukan apa yang diinginkan investor. Itu bukan apa yang kau inginkan, koreksi Pak Budi. Tapi itu adalah apa yang dibutuhkan perusahaan ini untuk bertahan dalam jangka panjang. Dan sejujurnya itu adalah apa yang seharusnya kita lakukan sejak dulu. Rapat berakhir dengan keputusan bulat untuk mencopot Tuan Haryanto dari posisinya di Dewan Komisaris dan melaporkannya ke otoritas terkait atas tuduhan manipulasi data dan upaya sabotase perusahaan. Usul pemungutan suara tidak percaya terhadap Pak Budi dibatalkan dan kepemimpinannya mendapatkan dukungan penuh dari Dewan. Saat keluar dari ruang rapat, Siti disambut oleh tim audit internalnya yang telah menunggu dengan cemas. Mereka bersorak dan bertepuk tangan melihat sang pemimpin kembali dengan kepala tegak. Terima kasih atas kepercayaan kalian, ucap Siti terharu. Ini bukan kemenangan saya pribadi, tapi kemenangan integritas dan kebenaran. Malam itu, saat Siti pulang ke apartemennya, ia menemukan Aisyah tertidur di sofa, menunggu kepulangan ibunya. Di sampingnya tergeletak selembar kertas berisi gambar anak-anak. Seorang wanita dengan setelan kerja berdiri tegak di bawah hujan, dilindungi oleh payung yang dipegang seorang gadis kecil. Di bagian bawah, tertulis dengan tulisan khas anak-anak, "Ibu adalah pahlawanku." Air mata Siti menetes. Dalam situasi tergelapnya, ia hampir lupa bahwa semua perjuangan ini bermula dari tindakan sederhana putrinya, membantu seseorang di tengah hujan. Kebaikan kecil yang menciptakan gelombang perubahan besar. Ia mengangkat Aisyah dengan lembut, memindahkannya ke tempat tidur. "Bukan sayang," bisiknya di telinga putrinya yang tertidur. "Kamulah pahlawan sejati dalam cerita ini." Keajaiban, dalam hujan 6 bulan, telah berlalu sejak badai besar yang hampir menghancurkan PT Nusantara Sejahtera. Matahari Jakarta bersinar cerah, menerangi gedung-gedung pencakar langit yang berkilau, termasuk Menara Nusantara yang menjulang gagah di pusat bisnis ibu kota. Pagi itu, Aisyah berjalan dengan langkah ringan memasuki lobi gedung, mengenakan seragam sekolahnya yang rapi. Satpam di pintu masuk tersenyum lebar dan membungkuk hormat. "Selamat pagi, Nona Aisyah," sapa Satpam itu ramah. "Selamat pagi, Pak Didi," balas Aisyah ceria. "Ibu sudah datang?" "Sudah, sejak 1 jam yang lalu. Beliau bilang ada persiapan acara penting hari ini." Aisyah mengangguk,
melangkah menuju lift khusus yang akan membawanya ke lantai 25. Sejak peristiwa 6 bulan lalu, gadis kecil itu telah menjadi semacam maskot tidak resmi perusahaan. Semua karyawan mengenalnya, menyapanya dengan hangat, dan beberapa bahkan memberinya coklat atau permen setiap kali ia berkunjung. Dalam 6 bulan terakhir, banyak hal telah berubah di PT Nusantara Sejahtera. Setelah terbongkarnya manipulasi yang dilakukan Tuan Haryanto, perusahaan mengalami restrukturisasi besar-besaran. Pak Budi, dengan dukungan penuh dari Dewan yang baru, melanjutkan visi transformasinya dengan lebih berani. Siti Rahayu, yang nama baiknya telah sepenuhnya dipulihkan, dipromosikan menjadi Direktur Kepatuhan dan Tata Kelola, posisi baru yang diciptakan khusus untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan standar etika tertinggi. Agung Santoso yang semakin matang dalam kepemimpinannya ditunjuk sebagai Wakil Direktur Utama, bersiap meneruskan tongkat estafet dari ayahnya suatu hari nanti. Lift berhenti di lantai 25. Saat pintu terbuka, Aisyah disambut oleh Ratna, yang kini telah menjadi semacam kakak bagi gadis kecil itu. "Hai Aisyah, ibumu sedang rapat persiapan terakhir. Mau menunggu di ruangannya?" tawar Ratna. "Boleh, aku juga mau bersiap-siap untuk acara nanti," jawab Aisyah. Ratna mengantar Aisyah ke ruangan Siti yang luas dan nyaman. Berbeda dengan kebanyakan ruang eksekutif yang dingin dan formal, ruangan Siti dihiasi dengan foto-foto keluarga, karya seni Aisyah, dan tanaman-tanaman hijau yang memberi kehidupan pada ruangan. "Tante Ratna, menurutmu acaranya akan berjalan lancar?" tanya Aisyah sambil duduk di sofa. Ratna tersenyum. Tentu saja, semua orang sudah bekerja keras mempersiapkannya. Ini akan menjadi hari yang sangat istimewa. Hari itu adalah hari yang ditunggu-tunggu. Peresmian Yayasan Pendidikan Nusantara, sebuah inisiatif yang diprakarsai Pak Budi untuk memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak berbakat dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Dan sebagai simbol dari semangat yang menginspirasi pendirian yayasan tersebut, Aisyah akan menjadi pembicara utama dalam acara peresmian. Sementara itu, di ruang rapat utama, Siti sedang menyelesaikan diskusi dengan tim persiapan acara. "Pastikan semua jurnalis mendapatkan press kit lengkap," instruksi Siti. "Dan tolong cek sekali lagi sistem audiovisual di auditorium. Kita tidak ingin ada masalah teknis saat presentasi nanti." "Baik, Bu," jawab koordinator acara. "Oh, dan catering sudah mengonfirmasi menu khusus untuk tamu-tamu dengan alergi atau preferensi makanan tertentu." Siti mengangguk puas. "Bagus, kurasa kita sudah siap. Ada yang ingin ditanyakan lagi?" Setelah memastikan semua persiapan berjalan lancar, Siti kembali ke ruangannya dan menemukan Aisyah sedang berlatih pidatonya. Dan karena itu pendidikan adalah hak setiap anak, tidak peduli dari latar belakang ekonomi manapun. Terima kasih." Aisyah membungkuk kecil seolah di hadapan penonton. "Itu bagus sekali, sayang," puji Siti, mengejutkan putrinya. "Ibu, aku tidak mendengar ibu masuk." Aisyah berlari memeluk ibunya. Siti memeluk putrinya erat. "Maaf mengagetkanmu, ibu sangat terkesan dengan pidatomu. Kamu tidak terdengar gugup sama sekali." "Aku sedikit gugup, aku Aisyah. Tapi Bu Guru bilang, gugup itu normal dan bahkan baik karena menunjukkan bahwa kita peduli dengan apa yang kita lakukan." Siti tersenyum, kagum dengan kebijaksanaan putrinya yang terus berkembang. "Bu Guru benar, dan ingat Ibu, Om Agung, dan Opa Budi akan ada di sana mendukungmu." Sejak Siti kembali bekerja di PT Nusantara Sejahtera, Pak Budi telah menjadi semacam kakek bagi Aisyah. Hubungan yang awalnya canggung berubah menjadi ikatan kekeluargaan yang erat, diperkuat oleh pengalaman bersama mereka menghadapi krisis 6 bulan lalu. Tepat pukul 10 pagi, auditorium PT Nusantara Sejahtera mulai dipenuhi tamu undangan. Para petinggi perusahaan, perwakilan dari dunia pendidikan, jurnalis, dan bahkan beberapa pejabat pemerintah hadir untuk menyaksikan peluncuran yayasan yang telah menjadi buah bibir di kalangan bisnis Jakarta. Di belakang panggung, Aisyah merapikan pita di rambutnya, sementara Siti memastikan seragam sekolah putrinya terlihat sempurna. "Ingat, bicara dengan jelas dan perlahan," Siti mengingatkan lembut.
Dan jika kamu lupa kata-katamu, tarik napas dalam-dalam dan mulai lagi. Aisyah mengangguk. Meski usianya baru 10 tahun, ia memahami pentingnya acara ini. Bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi banyak anak seperti dirinya yang membutuhkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Pak Budi menghampiri mereka, mengenakan setelan formal terbaiknya. "Bagaimana perasaan bintang utama kita hari ini?" "Sedikit gugup, Opa," jawab Aisyah jujur. Pak Budi berlutut, menyejajarkan diri dengan Aisyah. "Kau tahu, Aisyah, 6 bulan yang lalu, kau mengajariku tentang keberanian. Keberanian untuk melakukan apa yang benar meski takut. Hari ini kau akan menginspirasi banyak orang dengan keberanian yang sama." Aisyah tersenyum, merasa lebih tenang dengan kata-kata Pak Budi. Acara dimulai tepat waktu. Moderator memperkenalkan Pak Budi yang melangkah ke podium diiringi tepuk tangan meriah. "Selamat pagi dan terima kasih atas kehadiran Anda semua," Pak Budi memulai sambutannya. "Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi PT Nusantara Sejahtera. Hari ini kami tidak hanya meluncurkan sebuah yayasan, tapi juga menegaskan kembali komitmen kami terhadap nilai-nilai yang seharusnya menjadi fondasi setiap bisnis. Kemanusiaan, integritas, dan tanggung jawab sosial." Ia melanjutkan dengan menjelaskan visi Yayasan Pendidikan Nusantara, memberikan beasiswa penuh kepada 1.000 anak berbakat dari keluarga prasejahtera setiap tahunnya, menyediakan pendampingan mentor dari kalangan profesional, dan bahkan menjamin penempatan magang di berbagai perusahaan terkemuka setelah mereka lulus. Proyek ini mungkin terdengar idealistis bagi sebagian orang. Pak Budi tersenyum, menatap ke arah barisan depan di mana beberapa eksekutif perusahaan lain duduk. Tapi idealisme yang dilandasi perhitungan matang bukanlah mimpi kosong. Itu adalah strategi bisnis yang berkelanjutan. Investasi dalam sumber daya manusia adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan perusahaan manapun. Pak Budi kemudian memperkenalkan Siti Rahayu yang maju untuk menjelaskan aspek teknis program tersebut. Dengan keahlian profesionalnya, Siti memaparkan data-data yang menunjukkan bahwa program ini tidak hanya memberi manfaat sosial, tapi juga memperkuat posisi perusahaan dalam jangka panjang. Dan sekarang, Siti tersenyum lebar. "Dengan bangga, saya memperkenalkan seseorang yang tanpa ia sadari telah menjadi katalisator dari semua perubahan ini. Putri saya, Aisyah Pratiwi." Tepuk tangan memenuhi ruangan saat Aisyah melangkah ke podium. Dengan bantuan mikrofon yang disesuaikan dengan tingginya, gadis kecil itu memulai pidatonya. "Selamat pagi semuanya, nama saya Aisyah Pratiwi dan saya berumur 10 tahun. Ia memulai dengan suara jernih. 6 bulan yang lalu, saya hanyalah seorang anak yang kebasahan pulang sekolah. Saya melihat seseorang kesulitan mengganti ban mobilnya dan saya memutuskan untuk membantu. Sederhana saja. Saya tidak tahu bahwa orang itu adalah Pak Budi Santoso dan saya tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan mengubah hidup saya dan ibu saya." Auditorium hening terpesona oleh kepolosan dan ketulusan Aisyah. "Di sekolah guru saya selalu bilang bahwa tindakan kecil bisa membuat perbedaan besar. Saya tidak sepenuhnya mengerti sampai saya melihatnya sendiri. Yayasan Pendidikan Nusantara adalah bukti bahwa ketika orang-orang dewasa mendengarkan anak-anak, hal-hal luar biasa bisa terjadi." Aisyah melanjutkan dengan menjelaskan pengalamannya sebagai anak dari keluarga kurang mampu yang mendapatkan beasiswa dan bagaimana pendidikan telah membuka pintu kesempatan baginya. "Saya berharap melalui yayasan ini lebih banyak anak seperti saya akan mendapatkan kesempatan untuk bermimpi lebih besar, belajar lebih banyak, dan suatu hari nanti membantu orang lain seperti mereka telah dibantu. Karena itulah arti sesungguhnya dari kesuksesan, bukan seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan. Terima kasih." Pidato Aisyah diakhiri dengan standing ovation. Banyak tamu undangan terlihat menghapus air, mata tersentuh oleh kesederhanaan dan kekuatan kata-kata seorang anak kecil. Pak Budi kembali ke podium, merangkul Aisyah dengan bangga. "Inilah mengapa kami menamakan program unggulan yayasan ini, program keajaiban dalam hujan.
Karena kadang-kadang di tengah badai terberat, kita menemukan keajaiban dalam bentuk yang paling tidak terduga, seperti seorang gadis kecil yang bersedia membantu orang asing di tengah hujan. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan piagam, pendirian yayasan dan penyerahan simbolis beasiswa kepada 10 anak pertama yang terpilih dalam program tersebut. Media meliput dengan antusias, menangkap momen bersejarah dari sebuah perusahaan yang telah bertransformasi dari entitas yang berorientasi murni pada keuntungan menjadi kekuatan positif dalam masyarakat. Setelah acara formal berakhir, para tamu diundang untuk menikmati jamuan makan siang. Siti yang berdiri di dekat meja prasmanan dikejutkan oleh kehadiran Ibu Dewi yang menghampirinya dengan senyum hangat. "Pidato yang luar biasa, Bu Siti," puji Ibu Dewi. "Dan putri Ibu, dia istimewa." "Terima kasih Bu Dewi," balas Siti tulus. "Tanpa dukungan Ibu saat krisis dulu, mungkin kami tidak akan berada di sini hari ini." Ibu Dewi menggeleng. "Saya hanya melakukan apa yang benar. Dan sejujurnya saya harus mengakui bahwa awalnya saya sangat skeptis tentang Ibu. Saya tahu," Siti tersenyum, "tatapan Ibu saat pertemuan pertama kita cukup mengintimidasi." Kedua wanita itu tertawa, mengenang bagaimana hubungan yang awalnya penuh kecurigaan telah berubah menjadi persahabatan dan rasa hormat mutual. "Tapi Ibu membuktikan bahwa saya salah," lanjut Ibu Dewi. "Dan saya senang salah dalam hal ini. PT Nusantara Sejahtera membutuhkan pemimpin seperti Ibu yang melihat melampaui angka-angka di spreadsheet." Di sisi lain ruangan, Pak Budi dan Agung sedang berbincang dengan beberapa pejabat pemerintah yang tertarik bekerja sama dengan yayasan tersebut. "Ini baru permulaan," kata Pak Budi pada putranya. "Visi kita jauh lebih besar dari ini." Agung mengangguk. "Dan aku siap meneruskannya, Ayah. Aku telah belajar banyak dalam 6 bulan terakhir, terutama tentang keseimbangan antara keuntungan bisnis dan dampak sosial." Pak Budi menepuk bahu putranya dengan bangga. Hubungan mereka yang sempat tegang kini telah pulih sepenuhnya, diperkuat oleh pengalaman menghadapi krisis bersama dan menemukan visi bersama untuk masa depan perusahaan. Saat acara hampir berakhir, Aisyah mendekati Siti yang sedang berbincang dengan beberapa tamu. "Ibu, aku lelah. Bisakah kita pulang sebentar lagi?" bisiknya. Siti merangkul putrinya. "Tentu sayang, sebentar lagi. Ibu sangat bangga padamu hari ini." "Aku juga bangga pada Ibu," balas Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Mereka berdiri seperti itu sejenak, menikmati momen ketenangan di tengah hiruk-pikuk acara. Dari jendela besar auditorium, langit Jakarta terlihat cerah dengan awan-awan putih yang berarak lembut. Sangat berbeda dengan hari hujan 6 bulan lalu yang mengubah hidup mereka. Malam itu, setelah semua kegembiraan acara, Siti dan Aisyah kembali ke apartemen mereka yang nyaman. Saat Aisyah sudah tertidur lelap, Siti duduk di balkon, menatap pemandangan kota yang berkilauan di kejauhan. Ia merenung tentang perjalanan luar biasa yang telah mereka lalui, dari kehilangan pekerjaan, perjuangan finansial, hingga posisi eksekutif, dan pendirian yayasan. Semua bermula dari tindakan sederhana Aisyah membantu seseorang di tengah hujan. Ponselnya berdering lembut. Pesan dari Pak Budi. "Terima kasih untuk hari ini, Siti." Melihat wajah anak-anak yang menerima beasiswa pertama, tadi itu momen yang tak ternilai. Aisyah telah mengajarkan kita semua bahwa kebaikan kecil bisa menciptakan gelombang perubahan besar. Selamat malam. Siti tersenyum, mengetik balasan. "Terima kasih kembali, Pak." Dan ya, Aisyah mengajarkan kita semua tentang keberanian dan kebaikan yang tulus. Selamat malam. Ia meletakkan ponselnya, kembali menatap langit Jakarta. Mungkin besok akan hujan lagi. Mungkin akan ada badai lain yang harus mereka hadapi. Tapi kini, Siti tahu bahwa setelah hujan terderas sekalipun, selalu ada pelangi yang menunggu. Dan kadang-kadang dalam tetesan air hujan yang paling sederhana, tersembunyi keajaiban yang mampu mengubah dunia. Film Da Historia. Pembaca yang terhormat, terima kasih telah mengikuti kisah Aisyah dan Siti dalam keajaiban dalam hujan. Seperti Aisyah yang menemukan kekuatan dalam tindakan kecil,
Anda juga memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikanlah dengan orang lain dengan cara berlangganan saluran kami, memberikan tanda suka, dan meninggalkan komentar tentang momen favorit Anda. Kami telah menyiapkan daftar putar khusus dengan kisah-kisah inspiratif lainnya yang dapat Anda temukan dengan mengklik di sebelah kiri. Jangan lewatkan episode baru yang kami tayangkan setiap hari, membawa Anda pada perjalanan emosional yang akan menghangatkan hati dan menginspirasi jiwa. Sampai jumpa di kisah berikutnya.